sekarang ya ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi fi babit tanawub fil ilmi. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Ilmu dalam bab at-tanawub fil ilmi, gantian dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmunya gantian. Wa fi kitabin nikah, dan juga disebutkan dalam kitab nikah fi babi mau'izatir rajul ibnatahu, dalam bab mau'izatir rajul ibnatahu. Ya, seorang ayah menasehati anak perempuannya berkaitan dengan perilaku dia terhadap suaminya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab, kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaidin wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla dzalik intaha. Jadi Sayyidina Umar ini punya teman orang Ansor, namanya Aus bin Khawli, punya teman orang Ansor. Nah, namanya orang sudah berkeluarga, ini butuh mencari nafkah. Ya. Tapi dua orang ini punya keinginan kuat dalam mencari ilmu kepada Kanjeng Nabi, sehingga keduanya berjanjian, karena keduanya tidak mau kehilangan informasi ilmu dari Nabi di setiap hari, nggak mau beliau. Maka terus mereka ini gantian. Kalau sekarang Umar yang ngaji kepada Kanjeng Nabi, berarti besok temannya. Berarti hari ini temannya yang kerja, Umar yang ngaji. Besoknya berarti Umar yang kerja, temannya yang ngaji. Kata Umar, kalau hari ini saya yang ngaji, maka saya cari ilmu sebanyak-banyaknya dari Kanjeng Nabi, baik berupa wahyu ataupun yang lain berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lalu saya pulang tak sampaikan ke temanku tadi. Gantian deh. Nah, besok temanku yang berangkat ngaji, saya kerja. Selesai pulang, teman saya nanti menyampaikan apa yang didapat dari Kanjeng Nabi kepada saya. Bahasanya santri nembel nih. Sekarang itu gak ono tradisi nembel nih. Padahal itu penting. Jadi kalau terpaksa nggak bisa ngaji, umpama terpaksa nggak bisa ngaji, nembel. Tadi apa tadi? Maknanya apa? Kalau zaman dulu itu tradisi nembel udah biasa banget. Jadi kita itu nggak rela kitab itu kosong, itu nggak rela. Zaman dulu kita mondok. Jadi nggak boleh ada kitab kosong, itu nggak boleh. Mesti penuh. Zaman dulu ya, apalagi zaman sekolah, kudu dipenuhi kitabnya. Karena dengan kitab penuh, maknanya kita nggak akan kesulitan. Nggak akan kesulitan untuk memaknai ketika pulang di rumah. Karena nanti ketika pulang di rumah ini banyak sekali urusan yang engkau hadapi, sehingga ingatanmu terhadap makna-makna itu kadang berkurang. Ya, sehingga ada beberapa kalimat yang maknanya bahkan i'rabnya yang ketika dulu kau di pondok ini kelihatan wah gampang ini, terus gak di'irobi, terus gak dimaknai, bahkan tidak diharokati, ya, itu kok jadi lupa ketika di rumah. Apa sih biyen iki? Wah, padahal dulunya itu paham banget, tapi ketika sudah di rumah menjadi gak paham. Kenapa? Ya karena memorinya ketutup-tutup gitu. Banyak yang numpuk-numpuk, sehingga semakin lemah, jarang dimurajaah. Itu semangatnya sahabat ya, datang kepada Kanjeng Nabi untuk mencari ilmu. Memang mencari ilmu itu sebaiknya datang. Ya cukup sampai, apalagi sekarang cukup buka YouTube, buka internet cukup, tapi nggak bagus. Kalau ngikuti sunnah Nabi, ngikuti perilaku para sahabat Nabi, ya, maka
kau harus datang ke gurumu. Ya, jangan hanya di rumah, yang jauh sekalian. Kaulah itu semangati sahabat ya dalam mencari ilmu sampai gantian dalam belajar kepada Kanjeng Nabi. Wa uzbi'u khabara Umar ibn al-Khattab hadza khabara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa huwa atyabu wa ajab. Nah, ceritanya Sayyidina Umar ini saya ikutkan katanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dengan ceritanya Jabir bin Abdullah, dan ceritanya Jabir ini lebih unik dan lebih menakjubkan. Unik banget lagi. Kanjeng Nabi sudah meninggal. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi babul khuruj fi talabil ilmi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul ilmi dalam bab al-khuruj fi talabil ilmi. Keluar rumah bahkan keluar negara demi mencari ilmu. Warohala Jabir bin Abdullah masirata sahrin ila Abdillahi ibni Unais fi hadisin wahid. Jabir bin Abdullah pergi menuju Unais ya, hanya untuk mencari satu hadis. Jabir ada di Madinah, Unais ada di Syam. Abdullah bin Unais ada di Syam. Ini beda negara sudah nih. Bukan cuma beda provinsi, tapi beda apa? Negara. Bukan cuma beda kabupaten, beda negara. Bukan cuma beda kecamatan. Ya san, mana wongi asan ya. Nah itu bukan cuma beda kecamatan. Ya. Mungkin kecamatan Pajangan gitu, kecamatan Sedayu ya kan. Bukan cuma itu. Qala yusiru al-Bukhari bihadza ila al-hadis alladzi rawahu fi kitabi al-Adabul Mufrad. Nah, dan hadis itu ternyata disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad secara panjang lebar. Dalam babul mu'anakoh, bab rangkulan ketika ketemu. Merangkul ketika ketemu. Min tariqi Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil, anna sami'a Jabir bin Abdullah bin Muhammad mendengar Jabir berkata, balaghani an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ada seorang sahabat Nabi yang mempunyai satu hadis yang beliau peroleh dari Kanjeng Nabi. Saya enggak punya hadis itu. Fastaraitu ba'iran tsumma saddadtu rahli. Lalu saya membeli onta. Beli leh. Enggak beli tiket nih, beli onta gitu. Jadi beli onta, lalu beliau menyiapkan perjalanan, fastirtu ilaihi sahron hatta qadimtu Syam. Lalu saya pergi menuju laki-laki tersebut, perjalanan selama 1 bulan, lalu saya nyampe Syam. Faida Abdullah bin Unais. Ternyata laki-laki itu adalah Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawab. Lalu saya ngomong kepada penjaga pintunya, kullahu Jabir alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais, Jabir ada di depan pintu. Faqala ibnu Abdullah, di dalam langsung ngomong, Jabir bin Abdullah. Qultu na'am. Iya, Jabir bin Abdullah. Walah bingung deh. Ilmunya tinggian Jabir. Ya. Aliman Jabir, tapi itu tidak menghalangi Jabir untuk datang kepada Abdullah bin Unais. Fa kharaja Abdullah bin Unais fa'tanaqani. Abdullah bin Unais langsung keluar rumahnya, langsung memeluk Jabir bin Abdullah. Fakultu hadisun baghalagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini itu karena satu hadis yang aku dengar itu berasal darimu, bahwa engkau mendengar hadis itu dari Rasulullah. Fa khasyitu an amuta au antamuta qabla an asma'ahu. Saya khawatir aku mati dulu atau kau mati dulu sebelum aku mendengarnya, kata. Subhanallah nih. Faqala, lalu Abdullah bin Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamah uratan hurlan buhman. Aku mendengar Kanjeng Nabi bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan hurlan, ya. Hurlan itu tidak dihitan, dalam kondisi seperti baru lahir. Terus buhman, qulna ma buhman, qala laisa ma'hum syai'un. Kata Kanjeng Nabi, Nabi ditanya apa buhman Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, laisa ma'hum syai'un. Mereka tidak membawa apa-apa. Telanjang,
kondisinya kayak seperti belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'udha kama yasma'uhu man qurba anal maliku an adayyan la yambagi li ahadin min ahlil jannah yadkhulul jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlamadin. Lalu ada suara yang keras didengar oleh orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Suara itu mengatakan, ana al-malikud dayyan, sayalah raja yang akan memberikan pembalasan. Suara itu mengatakan, la yambagi li ahadin min ahlil jannah yadkhulul jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlabatin. Tidak boleh salah satu ahli surga masuk surga, sedangkan salah satu dari ahli neraka menuntutnya atas kedoliman yang dulu pernah dia lakukan ketika di dunia. Jadi gak boleh masuk dulu sampai dia menuntaskan urusannya dengan ahli neraka yang dulu pernah dia dolimi. Kalau wala yang bagi li ahadin min ahli nar yadkhulun nar wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimadlabatin. Dan ahli neraka tidak boleh masuk neraka dulu jika salah satu dari ahli surga menuntut dia terhadap satu kezaliman. Jadi sama saja, yakni la yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar ila ba'da taswiyatil hisab. Artinya ahli surga tidak bisa masuk surga dulu, ahli neraka tidak boleh masuk neraka dulu sebelum hisabnya diselesaikan. Sudah gak punya tanggungan kepada siapapun. Kalau tanggungan kepada Allah itu gampang banget. Sing angel tanggungan kepada sesama manusia itu paling sulit. Qultu wa kaifa wa inna manatilla uratan buhman. Lalu saya berkata, bagaimana ini kok bisa? Bagaimana nanti kita membayar kedoliman yang dulu pernah kita lakukan di dunia kepada orang yang menuntut kita? Gimana cara kita membayarnya? Enggak bawa apa-apa. Katanya buhman tadi ya kan? Uratan buhman. Kita datang dalam kondisi telanjang enggak bawa apa-apa. Bagaimana kita bisa membayarnya? Qala bil hasanati was sayyi'at. Dibayar dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Orang yang pernah mendolimi, kebaikannya diberikan kepada yang didolimi. Kalau kebaikannya habis, maka keburukan dosanya yang didolimi dipindah kepada yang mendolimi. Itu maksudnya bil hasanati was sayyi'at. Yani anal qisas yakunu bil hasanat was sayyi'at. Intaha. Sehingga Kanjeng Nabi pernah mengatakan orang yang rugi itu adalah orang yang datang membawa banyak pahala, tapi di surga, di akhirat nanti banyak orang yang datang kepadanya menuntut kedoliman yang pernah dilakukan, sehingga ini ngambil pahalanya, yang ini mengambil pahalanya, yang ini ngambil pahalanya, sampai habis pahalanya, tinggal dosa-dosanya saja. Itulah orang yang muflis, kata Kanjeng Nabi, bangkrut ya seperti itu. Wa qad saqa al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi khabar Jabir hada fi kitabi Arihlah fi Talabil Hadis. Dan hadis ini disebutkan oleh al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Arihlah fi Talabil Hadis min turukin katsirah, dari banyak jalur. Wa rawa ghairuhu min akhbaris sahaba alladziina rahalu fi Talabil Hadis al-wahid, dan beliau juga meriwayatkan banyak sekali kisah para sahabat Nabi yang bepergian jauh demi untuk mencari satu hadis. Itu ada disebutkan dalam kitab Arihlah fi Talabil Hadis. Wa kitabur rihlah lil khatib kitabun nafi' mihmazun lil mutakhallifin anirihlah faqra'hu la'ala katarhal, kata beliau. Kitab ini, kitab Arihlah fi Talabil Hadis, ini kitab yang bagus sekali, yang sangat bermanfaat, ya, yang bisa menyemangati terhadap orang-orang yang tidak mau bepergian untuk mencari ilmu. Baca kitab ini. Ya. Mungkin saja engkau akan bepergian mencari hadis gara-gara baca buku ini, karena yang berpengaruh itu yang kau baca. Hati-hati yang dibaca, kau baca apa-apa itu hati-hati. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari ba'da an awrada haditha Jabir hada fi rihlatihi ila Abdullah bin Unas wa fi hadal hadis ma kana alai as-sahaba min al-hirsi ala tahsili sunan an-nabawiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis tadi, beliau mengatakan dalam hadis ini ya terdapat petunjuk bagaimana sahabat Nabi begitu sangat semangat untuk menghasilkan sunnah nabawiyah. Satu hadis saja. Padahal beda negara, hanya untuk mencari satu hadis datang. Yang uniknya Jabir ini sudah ulama top. Jabir ini termasuk al-muksirin, termasuk orang yang meriwayatkan lebih 1000 hadis dari Kanjeng Nabi. Wal mukthiruna bahruhum ma' anasu Aisatun wa Jabirul muqaddasu. Termasuk Jabir ini. 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 Termasuk Jabir
Dia datang sudah jadi ulama top, datang ke orang yang derajatnya di bawah Jabir. Ya, secara keilmuan jauh di bawah Jabir. Tapi beliau tidak malu untuk datang kepadanya demi untuk mendapatkan satu hadis. Dan itulah seharusnya pencari ilmu tidak merasa malu untuk ngaji kepada orang yang derajatnya lebih rendah misalnya. Oh itu top banget, nggih, subhanallah. Nggih. Kalau di Ngerukem itu Pak Di Ngasim nih, sering ke rumah saya itu. Tanya itu sering banget. Ono apa sedikit-sedikit tanya itu Pak Di Ngasim. Sampai sekarang. Pak Ali Muslim ya itu. Sering itu. Dulu sering datang. Saiki wis WA, wis ono WA. Pak Di Ngasim teko, Pak tetep teko. Pak Ali Mukti sama. Ya. Dulu begitu. Sebelum ada gegeran Pak Alawi gitu. Beliau sering ke rumah saya dulu. Sekarang wis jarang tanya-tanya itu. Tapi mereka ini orang-orang yang tawaduk berkaitan dengan ilmu. Sering tanya itu. Jadi kalau tanya mereka enggak nelpon, datang itu ke rumah. Subhanallah. Sepuh-sepuh padahal ya kan toh. Pak D, Pak Le itu, Masya Allah itu. Jadi orangnya sangat tawaduk. Umurnya jauh banget dengan kita. Jadi beliau itu tawaduk, 3 orang yang tawaduk luar biasa. Kalau jadi kan harus demikian, cari ilmu itu ya ke siapapun, walaupun ada di bawahmu, kau harus tetap mendengarkan apa yang dia paparkan, karena cari ilmu itu dari siapapun. Ya, dari siapapun. Artinya yang alim loh, yang alim artinya yang dia punya ilmu yang tidak engkau punya. Tsumma qala al-Hafidz Ibnu Hajar qila li Ahmad bin Hanbal, diucapkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, rajulun yatlubul ilma yalzamu rajulan indahu ilmun kasirun aw yarhalu. Menurut jenengan sebaiknya laki-laki itu hanya berada di tempatnya saja, ngaji kepada satu guru yang dia alim sebenarnya, atau pergi. Ya. Qala yarhalu, kata beliau. Pergi. Di situ selesai, pergi yang lain. Pergi. Jangan cuma di situ saja. Jangan cuma di satu tempat, di rumahmu jangan. Oh cukup wis, tonggoku ono sing alim, ndak, pergi. Yarhal, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yaktubu an ulamil amsor. Ya, menulis hadis dari ulama-ulama yang ada di berbagai macam kota. Fayushamun nas, mendengarkan dari mereka, wa yata'allamu minhum, dan belajar dari mereka. Jangan cuma satu. Jangan cuma di rumahmu tok. Jadi kau di sini itu sudah luar biasa, sudah bagus. Bagus sekali. Nah, kalau nanti sudah pinter dari sini, monggo, mau ke Mesir, monggo, mau ke Mekah, monggo, terserah. Tapi wis pinter dhisik. Gurung apa-apa wis kate pindah. Wah, guys gak entuk-entuk gitu. Nah, wis pinter. Kalau kau punya cita-cita tinggi, monggo. Seneng banget kita. Tapi marekno dhisik. Ya, nek wis pinter baru berangkat. Kalau itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu merupakan sunnah ya, sunnah para sahabat Nabi bepergian untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna wa annana